Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang umat beragama Islam, Ibu mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Masih di bulan Syawal. Baik, Ibu akan langsung menjelaskan ya. Kita akan share screen dulu. Ibu kali ini pada hari ini Ibu mohon izin untuk menjelaskannya melalui laman YouTube untuk di pertemuan kita setelah UTS. Ya, kali ini giliran Ibu setelah UTS bersama tim yaitu Pak Indra. Pak Indra sebelumnya menjelaskan terkait dengan mesin dan peralatan pertanian yang digunakan di farm, ya, yang digunakan di lahan. Lantas setelah terjadi proses produksi di lahan pertanian, di lahan basahnya sampai dengan pasca panen, kemudian mesin dan peralatan apa saja ya yang kiranya sangat dibutuhkan, diperlukan untuk proses handling, untuk proses penanganan setelah pasca panen, ya. Jadi Ibu akan langsung saja menjelaskannya. Jadi pada dasarnya untuk mata kuliah mesin ini, ya, mata kuliah mesin ini merupakan mata kuliah wajib ya, Nak ya. Mata kuliah wajib. Nantinya mata kuliah ini sebenarnya adalah upaya dalam mempelajari, memahami, dan mempraktekkan peralatan dan mesin yang digunakan dalam agroindustri. Mohon maaf, ini prinsip dasar bekerjanya alat dan mesin agroindustri, prinsip kerja alat mesin dan instrumen, karakteristik alat dan mesin agroindustri, evaluasi fungsional alat dan mesin agroindustri khususnya untuk perkebunan, kehutanan, baik on farm maupun off farm. Jenis-jenis alat dan mesin pertanian serta penerapannya agar diperoleh efisiensi dalam operasional teknik budidaya, panen, dan pengolahan. Nah, kali ini untuk setelah UTS, bagian Ibu adalah menjelaskan di panen dan pengolahan. Oke, pembagian materinya di pertemuan ke-8 ini sampai dengan pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-14 nanti sekaligus dengan UAS ya anak-anak. Ibu akan mengupayakan untuk kita sharing terkait dengan beberapa materi, di antaranya ada mesin pra proses teknologi pasca panen, ada material handling, thermal technology, mixing and blending technology, drying and frying technology, serta packaging technology. Oke, nah kali ini langsung saja Ibu, bagaimana kegiatan yang biasa dilakukan setelah panen atau pembahasannya adalah pasca panen. Untuk perkembangannya, Ibu jelaskan dulu sebelum memang kita mengenal keberadaan mesin. Kita telah istilahnya telah melalui perkembangan-perkembangan utamanya di bidang pertanian. Ya, Indonesia juga kaya akan unsur hara, kemudian plasma nutfah untuk beberapa jenis tanaman pangan maupun tanaman non pangan yang memang sebenarnya memiliki nilai ekonomis lebih untuk masyarakat itu sendiri. Dan bagaimana pasca panennya? Sebelum mengenal mesin, secara manual dilakukan. Ya, kalau bahkan di zaman, kalau misalkan kalian masih ingat waktu itu di sekolah ya, kalau mata pelajaran sejarah itu berarti mulai SMP seharusnya ya. Jadi di situ ada pembahasan bagaimana manusia purba itu sudah melakukan bercocok tanam. Ya, dibuktikan dengan beberapa peralatan yang terbuat dari batu-batuan yang bisa digunakan untuk memotong ya. Bahkan selain pertanian juga peternakan gitu ya. Mereka pembuktiannya adalah dengan mereka menulis di dinding-dinding. Nah, itu membuktikan bahwa sebenarnya mereka sudah mengupayakan ada kegiatan untuk memakmurkan diri mereka sendiri. Ya, bukan hanya istilahnya hanya makan-makan mentah atau seperti apa dulu ya, untuk perkembangan dari evolusi manusia kalau dari versi sejarah gitu ya. Nah, secara manual telah dilakukan, Nak. Ya, baik di sini berarti kalau ngomongin manual ya, ada campur tangan penuh dari tenaga manusia.
Ya, di sini penuh. Jadi mau berapapun, berapa ratus hektar pun lahan pertanian, tapi dalam proses pasca panen mau berapapun jumlah hasil panennya tetap semuanya benar-benar murni membutuhkan pengolahan dari tenaga manusia. Maka kita katakan di situ adalah kegiatan yang bersifat tradisional. Kemudian semakin dengan berjalannya waktu ya, ada perkembangan mesin dan peralatan yang sebenarnya fungsinya di sini adalah bukan berarti menggantikan penuh tenaga manusia, tidak, tapi mengupayakan agar terjadi efisiensi kerja. Ingat bahwa untuk komoditas pertanian ketika dia mengalami pasca panen ada beberapa sifat tertentu di mana sifat fisik misalkan atau dari fisiologi dari hasil panen tersebut dia memiliki kemampuan daya simpan yang relatif berbeda dari setiap beberapa jenis. Ya, ada yang memang dia mudah busuk. Ada yang memang dia kisaran untuk pembusukannya bisa kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Tapi ada juga yang dalam hitungan hari itu sudah mengalami pembusukan. Nah, hal-hal seperti ini ya, jangan sampai nanti ujung-ujungnya ketika memang lahan pencahariannya ya, mata pencahariannya itu murni dari pertanian, kemudian tidak dilakukan perkembangan untuk meminimalkan kerusakan dari hasil panen, khawatirnya nanti malah banyak kerugian. Efeknya apa? Nah, mulai beralih fungsi. Ya, yang sebelumnya benar-benar ingin menjadi petani sukses atau memang mengupayakan agar ini nanti akan diteruskan oleh anak-anak. Tapi sayangnya dengan hasil yang ternyata tidak bisa mengembalikan modal sebelumnya, justru banyak yang rusak. Ini yang mengakibatkan, aduh ternyata sepertinya prospek untuk pertanian ini ke depannya sepertinya tidak terlalu besar. Akibatnya beralih fungsi menjadi lahan pertanian beton ya, jadi ruko dan segala macam. Jadi mengupayakan untuk dilakukan perubahan, dilakukan perkembangan ya, perkembangan teknologi itu baik ya. Sebenarnya kalau kita memang banyak ada positif ada negatif, tapi setidaknya mengupayakan untuk kemaslahatan manusia juga tidak ada salahnya untuk dicoba. Ya, pasti ada positif, ada negatif. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai sesuatu, sebelum kita menentukan mana yang kiranya ada yang digunakan. Misalkan di sini, setelah ada perkembangan dari tradisional, lanjut ke semi modern, jadi mengupayakan adanya selain tenaga manusia dibantu dengan bantuan mesin. Nah, di sini ada kiranya yang tetap membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat itu ya. Tapi juga ada beberapa peralatan yang membantu untuk mengefisiensikan waktu. Sehingga hasil panen tersebut bisa dimanfaatkan oleh konsumen dengan lebih cepat. Untuk beberapa hasil panen yang mudah membusuk. Seperti itu, ya. Makanya mulai ada pemikiran. Latar belakang inilah yang mengakibatkan adanya, kita perlu ada perkembangan dari kegiatan pertanian yang mengarah ke industri. Makanya namanya agroindustri gitu ya. Jadi diupayakan agar pertanian ini tidak hanya melulu kalau misalkan kita ingin mendapatkan tomat misalkan ya. Benar-benar yang dari konsumen harus terjun langsung ke sawah. Nah, ada kalanya bagaimana caranya? Saya nggak punya sawah, tapi saya punya fasilitas berupa gedung. Nah, kita bisa mengupayakan itu. Kita menjadi suatu tempat di mana menampung hasil panen, ya. Kemudian mengupayakan agar hasil panen tersebut kiranya ternyata bisa disimpan untuk beberapa waktu sebelum dia dikirim, baik ke penjual dalam skala besar, retail, sampai dengan konsumen langsung ke rumah tangga. Nah, itu banyak beberapa peluang yang bisa memanfaatkan mesin dan peralatan untuk memperpanjang masa simpan. Untuk istilahnya mempermudah dalam hal pemberian kisaran misalkan begini.
oh ini sama-sama tomat, tapi ternyata tomat itu juga beda ukuran, beda harga nih. Nah, atau ada yang warnanya benar-benar merah total, ada yang ternyata ada campuran hijaunya. Nah, ini juga mempengaruhi harga. Nah, ini bisa jadi peluang, Nak. Wah, kiranya ada nggak sih ya perkembangan teknologi yang bisa mempermudah untuk memilah mana yang, oh ini udah mulai rusak, oh ini bobotnya udah mulai, atau bobotnya ini berbeda. Ya, dijadikan bobot yang sama. Dengan bobot yang sama, jelas nanti orang akan, oh ini kalau mau memilih kualitas yang bagus, bobotnya harus sama. Nah, begitu. Ada juga yang memikirkan seperti itu. Itu. Kemudian lagi, ternyata ada beberapa perusahaan besar misalkan ya dengan modal yang cukup besar, dia mau meminimalkan lagi kerusakan misalkan. Nah, ada latar belakang di mana ternyata ada beberapa bahan yang memang dari lahan itu harus langsung karena memang konsumen terkadang yang namanya konsumen adalah raja itu sampai sekarang tidak berubah. Nah, jadi ada kalanya yang namanya pasar juga saya tuh menginginkan hasil panen yang akan saya konsumsi dengan keluarga saya itu benar-benar fresh dari farm, gitu ya. Angkas apa yang dilakukan? Ada loh Nak perusahaan yang mereka itu dengan modal yang cukup besar, dengan tanpa mengurangi jumlah karyawan ya. Jadi mereka tetap menggunakan mesin. Jadi mesin ini yang istilahnya mengoperator ya, mengoperasikan itu tetap manusia ya. Nah itu, jadi bahkan di farmnya sendiri ya, tidak sampai ke gudang, itu ada mesin pemanen yang langsung bisa memanen dengan sangat rapi ya. Kemudian nanti ketika dia sampai dipanen dia langsung bisa diantarkan ke konsumen. Nah, ini benar-benar sangat modern ya. Jadi mulai dari bahkan sampai dengan mungkin kalau Pak Indra pernah menjelaskan bahkan untuk penanaman bibit saja ada yang juga sudah menggunakan mesin total. Ya, di farmnya total, mulai dari penanaman bibit, penyiraman, ada teknologi sensor, kemudian sampai dia ada teknologi, oh ini sudah mencapai ketinggian tertentu, saatnya dipanen, semua menggunakan mesin, tapi tetap operatornya tetap manusia. Ya, yang menentukan jadwal segala macam tetap membutuhkan peran manusia di sini. Walaupun memang dalam hal ini untuk hasil panennya itu tidak benar-benar disentuh oleh manusia. Ya, benar-benar semua mesin itu. Oke, nah ini kegiatan-kegiatan yang memang mulai dari awal itu telah memanfaatkan mesin. Yang pertama yaitu sortasi, pemilahan. Ya, dipilah-pilih. Nah, di sini contoh, ini adalah sortasi berjalan ya Nak ya. Walaupun dia menggunakan mesin, tapi tetap membutuhkan pengawasan dari tenaga manusia. Nah, ini tetap dijalankan. Nah, di sini kalian lihat, ini contoh gambaran dari mesin sortasi berjalan. Di sini ada, kalau Anda lihat ya, ada pipa-pipa yang dia terus berputar dan dia memiliki jarak, Nak. Nah, jarak ini dimaksudkan apabila ada hasil panen yang ternyata dia lebih kecil, ukurannya tidak sesuai dengan diharapkan. Nah, ini jaraknya ada maksudnya ini. Ketika dia lebih kecil, lembek, dia akan jatuh ke bawah. Nah, ini kalau memang dia misalkan lolos, dia tetap ikut. Fungsi dari manusia di sini apa? Nah, di sini kalau misalkan ternyata walaupun dia lolos ya dalam segi ukuran gitu ya, tapi dia juga melihat wah ini kalau sudah busuk ujungnya, nah ini harus diambil dibuang. Nah, tetap membutuhkan tenaga. Nah, terus ini jenisnya apa? Bisa dikatakan ini juga termasuk kalau sudah seperti ini mesin total, Nak. Ya. Manusia di sini apa? Manusia tetap diperlukan, sangat diperlukan untuk quality control-nya. Ya. Kadang-kadang walaupun memang sekarang kalau misalkan memang benar-benar mesin total, mungkin ada yang memang benar-benar bisa mengenali ya, bisa mengenali buah misalkan atau sayuran yang busuk. Tapi yang namanya mesin itu tidak sejeli manusia. Ya, tidak sejeli manusia. Seperti itu. Atau bisa dikatakan bahwa ini semi modern. Ya, yang ini juga masih banyak membunuhkan. Jadi persentase penggunaan mesin dan tenaga manusia 50-50.
Oke, lanjut ke grading sekarang. Ketika dia lolos dari sortasi, mana yang busuk dan mana yang tidak, mulai dilakukan pelevelan atau dalam bahasa Inggrisnya grading. Jadi, dapat dikatakan misalkan yang disebut, nah ini kalau yang menentukan level ini, pertama bisa menggunakan SNI. Nah, kalau menggunakan SNI berarti perusahaan tersebut telah memanfaatkan manajemen mutu yang baik. Karena memang pada dasarnya suatu perusahaan itu untuk bisa istilahnya menjaga mutu dia harus ada standarnya, dia harus ada pedomannya. Nah, pedoman apa itu? Pedoman untuk menjamin mutu yang akan dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, di sini misalkan ada perusahaan X gitu ya yang menyatakan bahwa dikatakan dia berlevel excellent misalkan ya apabila misalkan ini produknya adalah tomat gitu ya, berarti tomatnya tuh harus yang benar-benar warnanya merah, nggak ada hijaunya sama sekali, nggak ada kuningnya, itu level A. Level B, merah, ada orange-nya dikit. Level C, separuh merah, separuh orange. Level D, atau bahkan tidak ada level, misalkan memang hijau, itu sudah termasuk barang sortir, barang tidak dimanfaatkan. Nah itu, jadi grading itu memasukkan ke dalam klasifikasi tertentu. Ya, memasukkan dalam klasifikasi tertentu sesuai dengan level yang disepakati dalam perusahaan tersebut, apakah dia menggunakan SNI atau tidak. Kemudian ini yang langkah ketiga adalah cleaning. Jadi kalau untuk mencuci tidak di awal ya nak ya, dipilih dulu, dimasukkan dalam pelevelan dulu, diklasifikasi, baru dibersihkan. Ya, jadi ada yang, oh ini kalau misalkan habis panen dicuci dulu, tidak ya nak ya. Tidak semua bahan panen itu langsung dicuci, itu malah lebih bagus saat penyimpanan. Efeknya apa? Justru akan menambah jumlah kadar air yang masuk atau terserap atau terjerap pada dinding sel dari komoditas pertanian, akibatnya dia akan mudah busuk nanti. Nah, setelah melalui cleaning ini, ada yang kalau misalkan buah segar, sayur segar gitu ya, bisa langsung melalui proses packaging, atau ada juga yang kalau untuk buah biasanya kalau kalian mungkin pernah melihat ada buah yang istilahnya tuh dia sudah mulai dikemas dengan menggunakan busa, jaring busa ya, seperti buah apel, kemudian juga ada yang diberi pelabelan, ada juga yang buah apel kok dia mengkilat sekali, waktu itu ada penambahan waxing ya nak ya, teknologi untuk memperpanjang masa simpan buah apel dengan cara dia melapisi dengan lapisan lilin yang edible, yang bisa dimakan, ya. Itu banyak teknologi di situ. Dan nah ini ada material handling. Kalau udah material handling sudah menggunakan beberapa bisa dikatakan proses ya, proses baik itu menggunakan mekanis, kemudian bisa juga dengan menggunakan perubahan fisik baik suhu gitu ya, suhu, kemudian ada kemungkinan juga bisa dengan bahan-bahan kimia tertentu seperti tadi ada penambahan waxing gitu ya. Oke. Nah ini tadi ya untuk penjelasannya, sortasi itu juga dari bahasa sort yang artinya menggolongkan berdasarkan sifat fisik. Dilihat fisiknya dulu ya. Jadi kelihatan mana yang rotten atau yang mana yang sudah mulai kecoklatan atau ada yang digigit oleh hewan gitu ya. Memisahkan dari tingkat keutuhan ya. Dan klasifikasi ini berdasarkan sifat fisik seperti kebersihan produk, ukuran, bobot, warna, bentuk gitu ya. Kalau bentuknya dia memang kelihatannya memang tidak pas untuk, nah ini juga waktunya dipisahkan. Oke. Ini untuk sortasi ini bisa dilakukan secara manual, bisa dilakukan secara mekanis. Kalau manual berarti membutuhkan bantuan manusia, ya. Biasanya kalau manual ini total, nah total manusia. Kalau mekanis umumnya memang banyak dibantu oleh mesin, tapi tetap membutuhkan bantuan tenaga manusia. Keuntungannya kalau untuk manual, mampu membuka lowongan kerja, produk dipisahkan berdasarkan sifat visual gitu ya. Namun kerugiannya di sini membutuhkan tenaga yang memang benar-benar terampil. Ya, setidaknya yang memang bertugas sortasi ini dia harus ada training itu minimal 3 bulan untuk benar-benar mengetahui apakah produk hasil panen tersebut benar-benar sesuai ya dari kualitas sifat fisiknya. Dan juga membutuhkan tenaga dengan jumlah besar.
Ya. Tapi ini memang juga bagian dari membuka lowongan pekerjaan ya, Nak ya. Selanjutnya, bagaimana dengan mekanis? Di sini berdasarkan sifat fisik, maka dia membutuhkan jumlah produksi, keuntungannya jumlah produksinya pasti besar, ya. Dan karena memang dia juga cepat juga. Tapi ini juga bergantung dari kapasitas mesin. Yang kedua, membutuhkan tenaga yang relatif sedikit, ya. Karena memang di sini sudah hampir semua dilakukan oleh mesin. Dan di sini memang untuk biaya justru relatif rendah, walaupun secara modal memang dia tinggi. Tapi kemudian biaya penyusutannya mungkin setiap tahun ya dapat dikata dihitung. Tapi untuk biaya gaji ya, biaya untuk istilahnya itu selain gaji, tunjangan dan segala macam itu cenderung lebih rendah karena semua beralih ke biaya perawatan mesin. Di sini, nah ini bagian dari kerugian tersebut. Ini tergantung dari, sekali lagi, tergantung dari besaran dari suatu perusahaan tersebut, ya, kemampuan modal yang mereka miliki, gitu. Oke, prinsip sortasi dengan menggunakan mesin yang mengacu pada sifat fisik. Yang pertama, itu dari berat. Ini bergantung dari ciri khas usaha. Ini produk apa yang istilahnya yang diperjualbelikan gitu ya. Kemudian ukuran. Nah, mau ukuran panjangnya seberapa di sini? Oke. Kemudian bentuknya kalau memang misalkan semua yang diharapkan adalah harus bulat, maka ini makanya kenapa kok membutuhkan istilahnya proses untuk pedalaman tertentu oleh masing-masing yang melakukan sortasi. Dia harus tahu nih, mana yang benar-benar bulat, mana ada bagian yang lonjong ya. Kemudian ada yang pipih itu yang seperti apa. Nah, itu harus tahu. Itu ada pedomannya dan mereka juga harus benar-benar yang di luar kepala dan harus cepat gitu ya. Kemudian ada karakteristik fotometrik. Jadi warna. Nah, ini karena memang pada dasarnya bahkan untuk beberapa mesin tertentu itu mungkin masih kesulitan untuk memilih mana warna yang benar-benar merah tanpa bantuan manusia. Jadi sulit, kebanyakan memang sulit. Nah, tapi memang ada beberapa upaya ya teknologi untuk berupaya untuk agar lebih cepat gitu ya. Orang-orang yang namanya ini biar agak jangan mengulur waktu karena ini bahannya mudah busuk. Jadi harus cepat. Makanya menggunakan mesin yang bisa mengenali warna gitu ya. Tapi masih istilahnya lebih teliti dari manusia untuk itu. Kemudian juga mengacu juga pada aerodinamik dan hydrodinamik. Nah, ini bisa merupakan suatu mesin ya yang memisahkan berdasarkan densitas atau kerapatan atau daya apung secara alami. Biasanya sortasi ini memang bisa menggunakan daya getar, ya daya dorong, ada juga yang menggunakan air, biasanya. Nah, ini kalau misalkan memang dia mengapung, itu berarti kualitasnya bagaimana? Itu ada juga yang menggunakan air. Nah, ini berarti beberapa bahan tertentu yang memang walaupun dia diperlakukan dengan penambahan air tidak mudah busuk. Ini ada macam-macam sortasi ya, ya. Ada sortasi basah dilakukan pada saat bahan masih segar. Ada sortasi kering yang merupakan tahap akhir dari pembuatan, contohnya adalah simplisia. Apa itu simplisia? Bentuk jamak dari simplex atau bahan sederhana di mana digunakan untuk tanaman obat. Nah, jadi kalau misalkan kalian pernah lihat bahan-bahan dikeringkan, ini namanya simplisia, ya nak ya. Ini pemilihan sortasi kering. Jadi kalau sudah dikeringkan baru disortasi. Kalau untuk grading tadi Ibu jelaskan berdasarkan standar. Nah, ini ya. Dimensinya bisa ukuran ya, lebih terstandar lagi. Berarti ada pedomannya jelas. Mau pakai SNI, mau pakai standar GHP ya, good handling practice itu ya. Mulai dari ukuran, warna, rupa, isi, bahan kimia, ketahanan, bentuk, berat, isi bahan, kandungan air, kematangan, rasa, bentuk permukaan dan lain-lain ya. Nah, ini tadi yang Ibu jelaskan, pemberian peringkat ini, dia termasuk level A, B, atau C. Dan itu sekali lagi, semua bergantung dari perusahaan tersebut. Ya, setiap perusahaan memiliki istilahnya standar tersendiri gitu ya. Dan ini juga menentukan harga.
Ya, memang untuk prinsip grading ini sekali lagi memang sesuai dengan permintaan konsumen. Kadang-kadang konsumen saya menginginkan sesuatu yang semua serba eksklusif, ya. Maka levelnya level A. Ada yang penting tomat gitu ya. Atau kadang-kadang ya saya pengen yang bagus sih segar tapi yang murah. Nah, itu ada campurannya. Misalkan level C. Campuran antara level A, B. Nah, itu masuk dalam C. Misalkan seperti itu ya. Kemudian tujuan grading ini memperoleh mutu yang lebih baik dan seragam. Ya, seragam ini dalam artian berarti dia mau panen bulan ini, bulan depan, tahun depan itu tetap seragam. Tidak berubah. Ya, karena juga di sini ada standarnya. Menawarkan beberapa mutu kepada konsumen dengan harga sesuai mutu, ya. Level A harga beda, level B harga beda gitu ya. Serta memprediksi tingkat penjualan. Ini contoh beberapa peralatan ya yang Ibu ambil dari website www.tneutron.net. Bagaimana bahan seperti ini kalau ini berarti semi modern ya Nak ya. Jadi ada mesin tapi tetap membutuhkan tenaga manusia ya. Contohnya sortasi dan grading bawang merah atau bawang putih. Ya, jika dia lolos di sini berarti maka dapat dikatakan tidak baik. Gitu ya. Kalau yang bagus nanti dimasukkan ke dalam keranjang dan bisa dipisahkan nanti. Kalau ini contoh, nah conveyor dari bahasa convey yang artinya memberikan ya. Jadi dia ini alatnya sudah ada bantuan yang bisa berjalan bahannya, ya bisa mulai berjalan. Bisa menggunakan prinsip gravitasi, jadi dari atas ke bawah bisa ya. Itu ada juga yang memang dia sudah menggunakan beberapa tenaga mesin ya. Berarti ada bahan bakar untuk menggerakkan itu bisa. Nah, ini contoh ya. Bagaimana misalkan contoh ini memang menggunakan bahan bakar bisa listrik atau bahan bakar minyak bumi ya untuk menggetarkan ya. Jadi nanti bahannya ketika dia masuk gitu ya. Kemudian dia dipisahkan berdasarkan berat, berdasarkan ukuran gitu ya. Nah, ini. Ketika dia memang misalkan ukuran kecil dia masuk ke sini, sedang sini gitu. Nah, ya. Ini contoh bagaimana desain gitu ya. Nah, kalau ini adalah satu contoh dari sortasi, grading, kakao dan kopi yang dilengkapi dengan conveyor. Ya, jadi pokoknya intinya kalau udah ngomongin conveyor nih ya Nana, jadi yang namanya bahan panen itu dia bisa langsung istilahnya dia berjalan bahasanya. Ya. Di sini biasanya ditambahkan karung atau keranjang gitu ya, baik kakao ya, bahan baku coklat maupun kopi. Nah ini ada yang sudah mulai menggunakan foto listrik. Nah, foto listrik ini diupayakan memang ini diambil dari Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem tahun 2013, perancangan alat sortasi otomatis ya untuk Malus silvestris menggunakan mikrometer AVR ATM Mega. Jadi dia ini bisa melihat di foto, dilihat ya ada sensornya yang dia juga ikut berjalan. Ya, dia ikut berjalan gitu ya. Jadi kalau misalkan dia melewati itu tandanya Nak, dia bisa mengenali bahasanya itu jumlah tembakan listrik tertentu. Ketika memang dia bahan itu terlalu banyak kandungan air, ketika ditembakkan dengan foto listrik ini, maka dia perubahan warnanya ada. Nah, nanti ibu-ibu atau bapak-bapak yang di sini, dia akan melihat, Nak, ketika dia ini sudah melewati sensor seperti ini, kemudian ada beberapa bahan yang ternyata dengan foto listrik ini dia ada penandanya. Ketika dia mulai membusuk atau jumlah kadar airnya tidak sesuai atau berlebih, maka dia nanti ada tanda gosongnya akan langsung diambil. Nah, itu maksudnya. Ya, ini canggih sekali ini. Kalau seperti ini termasuk semi modern atau modern. Ya, kalau seperti ini kita bisa mengatakan modern anak-anak. Ya, bahkan ada peralatan tertentu yang di sini ada conveyor ya. Ada conveyornya. Ya, jadi manusia di sini hanya bertugas sebagai pengawas saja. Pengawas sekaligus dia mengambil. Jadi sambil dilihatin gitu ya. Ini kenapa kok banyak? Lihat di sini kapasitasnya. Kapasitasnya sebanyak ini, Nak. Makanya dia membutuhkan orang sebanyak ini.
Jadi jangan khawatir, bukan berarti nanti kalau modern benar-benar tidak membutuhkan tenaga manusia, tidak. Tetap membutuhkan. Ya, alat di sini hanya membantu untuk dikatakan oh ini busuk, ini tidak gitu ya. Demikian penjelasan dari Ibu untuk minggu ini. Kita penjelasannya melalui laman YouTube. Minggu depan insya Allah nanti kita bertemu melalui Zoom. Nanti untuk pengganti praktikumnya nanti kita bicarakan bersama. Ya, demikian materi dari Ibu. Terima kasih atas atensinya nanti. Kalau mau subscribe. Terima kasih Ibu akhiri ya. Selamat pagi.